Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang bertemu kalian kembali di channel Timur Andi Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Hari ini Bapak akan mengajak kalian belajar bersama kembali dari rumah saja melalui video pembelajaran di channel YouTube Timur Andi Channel. Adapun mata pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Baiklah anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sudahkah kalian menyiapkan buku catatan dan alat tulis? Apabila sudah, perhatikan, catat, dan pelajari materi yang Bapak berikan hari ini. Seperti biasa, sebelum belajar, Bapak akan memberikan pertanyaan buat kalian. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi apabila masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya? Kira-kira apa jawabannya? Kalian bisa menjawabnya apabila mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan bimbingan guru melalui daring, peserta didik dapat menjelaskan akibat masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan benar. Jangan lupa subscribe, like, and share di channel Timur Andi Channel. Sudah siap untuk belajar? Mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. KD 3.2 Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Tahukah kalian apa akibatnya apabila kita tidak melaksanakan tanggung jawab? Tahukah kalian? Mari kita cari tahu jawabannya. Akibat tidak melaksanakan tanggung jawab, maka masyarakat akan menimbulkan permasalahan sosial, ya. Jadi kalau tidak melaksanakan tanggung jawab, maka akan timbul beberapa permasalahan sosial. Apa saja permasalahan sosial yang ditimbulkan? Yang pertama adalah sampah. Kemudian yang kedua adalah kali atau sungai yang kotor. Yang ketiga, terdapat bangunan-bangunan liar. Yang keempat, kemacetan arus lalu lintas. Tentu saja masih ada lagi permasalahan sosial yang lainnya. Bapak mencontohkan 4 jenis permasalahan sosial kali ini. Nah, mari kita mulai dengan sampah. Nah, perhatikan gambar sebelah, ya. Masih banyak warga masyarakat yang belum memiliki tanggung jawab membuang sampah pada tempatnya. Apa yang terjadi kalau sampah seperti gambar tersebut? Yang pasti tidak sedap untuk dipandang, baunya menyengat dan membuat kenyamanan masyarakat terganggu. Nah, berikut adalah akibat dari sampah tersebut. Sampah dapat menyebabkan 1.
mengurangi kenyamanan siswa dalam belajar di sekolah. Jelas sekali, apabila kita sedang belajar tiba-tiba timbul bau sampah, maka siswa tidak akan pernah bisa fokus belajar dan mendengarkan pembelajaran dari Bapak Guru. Yang kedua, mengurangi keindahan suatu tempat. Sudah pasti itu ya. Tadinya tempat itu indah karena terdapat tumpukan sampah, maka keindahan akan berkurang. Yang ketiga, mengakibatkan arus lalu lintas menyempit. Nah, sampah yang berada di pinggir jalan apabila menumpuk dan melebar ke bahu jalan, maka akan mengakibatkan jalan akan menyempit. Kemudian, mengganggu kenyamanan para pengguna jalan. Sudah pasti kita akan menutup hidung kita ketika jalan, kemudian menghindari menginjak sampah dan lain-lain sehingga jalan kita terganggu. Yang kelima, menyumbat aliran air di selokan. Selokan itu kan lubangnya kecil. Apabila kita buang sampah ke selokan, maka lubang kecil itu akan tertutup dan tersumbat sehingga membuat aliran air di selokan tersumbat. Selanjutnya adalah menimbulkan bau tidak sedap ya. Sampah itu di mana-mana tidak ada yang berbau wangi. Semuanya baunya tidak sedap sehingga sangat mengganggu masyarakat di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya kita akan bahas dengan kali atau sungai yang kotor. Perhatikan gambar sebelah. Lihatlah, sungai terdapat banyak sampah, kemudian pabrik membuang limbahnya di sungai ya. Jadi kali atau sungai itu kadang-kadang dijadikan tempat pembuangan sampah bagi warga masyarakat. Ini adalah masyarakat yang tidak punya tanggung jawab bahwa sungai itu sebenarnya adalah sumber kehidupan. Jadi mereka lalai kemudian membuang sampahnya dengan tujuan sampah akan terhanyut oleh sungai tersebut dan amanlah masyarakat dari sampah. Padahal tidak, sampah akan menyumbat aliran sungai ya. Ketidakpedulian dan perilaku tidak bertanggung jawab warga membuat kali dan sungai menjadi tercemar dan kotor. Jelas sekali ya, sampah itu akan membuat sungai-sungai yang ada di Jakarta ini menjadi kotor, bahkan akan tercemar ya. Bagaimana bentuk tercemarnya? Ya, sungai akan menjadi keruh dan kotor, bau dan sebagainya macamnya. Apa akibat kali atau sungai kotor? Antara lain satu, sungai meluap karena daya tampungnya berkurang, ya. Nah, karena apa? Karena penyempitan dari bahu sungai ya, sungai tertutup oleh sampah. Yang kedua, menyebabkan bau tidak sedap di lingkungan sekitar ya. Jelas itu karena sungai akan kotor dan menimbulkan bau-bau tidak sedap di lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga adalah tidak bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar. Ya, pada dasarnya kalau zaman dulu sungai itu dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk mencuci pakaian, untuk mandi dan lain-lain. Jadi ketika sungai kita kotor, maka kita tidak bisa memanfaatkan aliran sungai tersebut karena sungai tersebut jorok, coklat dan berbau. Kemudian menurunnya kualitas lingkungan sekitar. Sudah pasti ya akan menimbulkan banyak penyakit ya, kemudian sanitasinya tidak ada ya, dan menyebabkan banjir pada musim penghujan. Jelas sekali ketika intensitas hujan tinggi, maka air yang mengalir di sungai akan banyak. Karena daya tampungnya berkurang, maka intensitas air yang masuk ke dalam sungai akan semakin meluap ke bahu jalan dan menyebabkan banjir di sekitar lingkungan warga masyarakat setempat. Selanjutnya kita akan membahas tentang bangunan liar.
Nah, pasti kalian sudah pernah melihat kan bangunan liar di bantaran sungai atau di bawah kolong jembatan. Nah, sering kita jumpai bangunan yang berdiri di bantaran sungai atau kali, di trotoar, bahkan kita pernah lihat di taman-taman dan di kolong jembatan layang yang paling terbanyak, ya. Nah, di Jakarta ini alhamdulillah mulai sedikit demi sedikit sudah menghilang bangunan-bangunan liar, digantikan dengan tempat-tempat bermain anak dan taman-taman kota, ya. Jadi kita sudah mulai jarang melihat bangunan liar di Jakarta. Nah, bangunan tersebut disebut bangunan liar yang pada umumnya bangunan bukan permanen dan tidak memiliki izin tinggal ataupun izin bangunan. Mereka membangun bangunan tersebut karena kebutuhan, karena ingin memiliki tempat tinggal, dan karena mereka tidak memiliki ekonomi yang cukup untuk membeli rumah, maka mereka membangun bangunan liar di tempat-tempat yang kosong. Apa sih yang disebabkan adanya bangunan liar? Bangunan liar dapat menyebabkan satu, kebersihan lingkungan kurang terawat. Ya, benar sekali. Karena menyempitnya lahan sehingga tempat pembuangan sampah pun semakin menyempit. Kemudian kesehatan di lingkungan tersebut berkurang. Ya, benar sekali. Karena selokan tidak ada. Karena penghijauannya pun tidak ada. Sehingga udara di sekitarnya menjadi kurang sehat, ya. Dan otomatis menimbulkan banyak penyakit. Kemudian yang ketiga, menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat pada umumnya. Nah, masyarakat yang tinggal di sekitaran tempat tersebut merasa kurang nyaman karena melihat bangunan-bangunan liar yang kurang sedap dipandang. Kemudian yang keempat, menjadi tempat yang rawan kejahatan. Biasanya ya, banyak kriminalitas kita yang bersembunyi di tempat-tempat bangunan liar. Yang kelima, mengurangi keindahan lingkungan sekitar. Sudah pasti namanya juga bangunan liar, pasti bangunannya juga kumuh dan kotor, ya. Tidak ada bangunan liar itu yang indah dan megah, ya. Jadi sehingga keindahan di tempat tersebut menjadi terganggu. Selanjutnya kita akan membahas tentang kemacetan arus lalu lintas. Ya, ini juga termasuk permasalahan sosial yang ada di Jakarta, ya. Sudah tidak dipungkiri bahwa Jakarta itu selalu dirundung dengan kemacetan lalu lintas. Apa penyebabnya? Banyak sekali, ya. Kemacetan lalu lintas terjadi pada saat jam aktivitas masyarakat dimulai. Jakarta itu pada pagi hari itu sangat sibuk sekali. Ada yang berangkat sekolah, ada yang berangkat kerja, ada yang berwira swasta pagi hari untuk mencari rezeki. Sehingga mereka menumpuk pada jalan-jalan untuk melanjutkan aktivitas mereka, ya. Tapi alhamdulillah Jakarta sekarang kemacetan agak berkurang karena yang pertama mungkin karena ada pandemi atau virus corona, ya. Yang kedua kemungkinan karena kebijakan-kebijakan pemerintah dalam program untuk mengatasi kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas terjadi disebabkan karena pengguna jalan yang kurang bertanggung jawab dalam menaati aturan lalu lintas. Ya, benar sekali, ya. Ya, karena mereka kurang menaati lalu lintas, jadi akhirnya terjadi kemacetan. Apa saja sih akibat yang terjadi apabila lalu lintas mengalami kemacetan? Yang pertama, ketidaknyamanan para pengguna jalan, sangat tidak nyaman. Nah, ya, ketika macet timbullah bau-bau yang kurang sedap dari knalpot mobil atau motor. Yang kedua, menghambat jalannya aktivitas masyarakat. Waktu itu adalah kedisiplinan, ya. Jadi kita harus disiplin dalam berangkat sekolah, berangkat kerja,
Kalau kita terjebak oleh kemacetan, maka kita tidak bisa datang tepat waktu di kantor maupun di sekolah. Yang ketiga, pelaku usaha akan mengalami banyak kerugian. Benar sekali. Ya, mobil-mobil yang menghantar barang ke distributor akan terhambat waktunya dan akan mengalami banyak pengurangan konsumen dalam pembelanjaannya. Ya. Yang keempat, merugikan masyarakat dan pengguna jalan. Ya, benar sekali ya. Selanjutnya, kita akan melakukan atau menyelesaikan latihan soal ya. Soal yang pertama, apa yang terjadi apabila masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya? Yang kedua, sebutkan permasalahan sosial yang terjadi akibat tidak bertanggung jawabnya masyarakat. Yang ketiga, tuliskan 3 hal yang ditimbulkan apabila masyarakat membuang sampah sembarangan. Yang keempat, tuliskan masalah yang terjadi apabila masyarakat tidak menaati peraturan lalu lintas. Yang kelima, apa saja akibat yang ditimbulkan apabila masyarakat kurang peduli dengan kebersihan sungai. 5 soal tersebut kalian kerjakan di buku latihan, kemudian hasilnya kalian foto, kirim ke Google Classroom. Nah, Bapak tunggu ya hasil pekerjaan kalian. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa subscribe, like, and share di channel Bapak di Timor Andi Channel. Bapak tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.